Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Ustadz banggakan. Kaifa halukum ya talamid? Alhamdulillah ana bi khairin aidon. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi berkenaan tentang zakat, infak, dan sedekah. Perlu diketahui anak-anakku, zakat menurut bahasa adalah suci atau mensucikan atau bertambah. Sedangkan zakat menurut istilah adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari hak milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'ul ma'ar raqiin. Dan dirikanlah solat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Allah juga berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah atau zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Anak-anakku, zakat hukumnya adalah fardhu ain atau wajib bagi orang yang mampu mengeluarkannya. Dan sudah sampai 1 nisab, ini khusus untuk zakat mal. Macam-macam zakat ada 2. Yang pertama adalah zakat fitrah, yakni setiap Ramadan umat muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal, yakni zakat harta. Dikeluarkan apabila sudah memenuhi nisab atau ukurannya. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini anak-anak kelas 5 akan lebih banyak membahas tentang zakat fitrah, bukan zakat malnya. Zakat mal nanti kita akan ketemu lagi di kelas 6, kita akan lebih banyak membahas tentang zakat mal. Oke anak-anak, yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa atau membersihkan jiwa, fitrah berarti kembali suci. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, tepatnya adalah di akhir Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Apabila anak-anak mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka itu bukan namanya zakat fitrah lagi, tetapi dinamakan sebagai sedekah karena sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Untuk ukuran zakat fitrah adalah 1 sok atau kurang lebih adalah 2,5 kg atau sama dengan 3 liter untuk setiap orang. Dari bahan makanan pokok, beras, gandum, dan yang lainnya. Kenapa kok di sini ada gandum? Karena bahasanya adalah makanan pokok. Kalau di Jawa Timur ini makanan pokoknya lebih banyak adalah beras, maka zakat fitrah ini adalah beras. Tetapi di pulau-pulau tertentu ada yang makanan pokoknya adalah gandum, ada juga jagung. Maka disesuaikan dengan makanan pokok di tempat tersebut. Zakat fitrah ini untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin di hari raya Idul Fitri. Jadi besok di hari raya Idul Fitri itu orang yang mungkin, mohon maaf, yang kurang mampu itu bisa merasakan apa yang biasa kita rasakan. Yang biasanya orang miskin itu 1 hari 2 kali makan, bahkan 2 hari sekali baru makan. Diharapkan dengan zakat fitrah ini di hari raya itu kita sama-sama merasakan makanannya yang sama. Zakat fitrah untuk pemberian ke mustahik atau orang yang menerima bisa langsung diberikan melalui lazismu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya agar orang yang kurang mampu bergembira dan menikmati hari raya Idul Fitri seperti kita, yakni bersenang-senang di hari raya Idul Fitri. Syarat dan rukun zakat fitrah. Anak-anakku, syarat zakat fitrah, syarat wajibnya adalah yang pertama pasti Islam, karena orang Islam memiliki kewajiban untuk berzakat. Yang kedua adalah setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan hingga sebelum sholat Id. Yang ketiga, mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Jadi
wajibnya zakat fitrah ini apabila seseorang itu memiliki kelebihan untuk makan dalam seharinya. Jangan sampai saking pinginnya zakat fitrah, padahal kesehariannya aja belum terpenuhi, mengeluarkan zakat fitrah itu bukan wajib namanya. Orang yang seperti itu tadi tidak wajib. Tetapi yang wajib adalah orang yang kesehariannya sudah terpenuhi tetapi ada lebihan, memiliki kelebihan, maka itu diwajibkan untuk zakat fitrah. Yang kedua, rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah yang pertama adalah niat. Niat ini ada di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Ya. Yang kedua adalah orang yang mengeluarkan zakat atau disebut sebagai muzaki. Yang ketiga, orang yang menerima zakat atau mustahik. Dan yang keempat adalah barang yang dizakatkan. Itu rukun itu semuanya harus ada. Kalau tidak ada satu maka tidak mungkin itu terjadi. Contoh, ada yang mengeluarkan, ada yang menjadi muzaki, tetapi tidak ada yang menerima, tidak ada yang menjadi mustahik. Kan tidak mungkin terjadi itu. Masa tukar antara tetangga satu dengan tetangga yang lain? Tidak mungkin itu terjadi. Makanya rukun itu harus terpenuhi dan Allah itu memang sangat adil. Anak-anakku, kita harus selalu bersyukur karena Allah sampai saat ini masih memberikan rizki yang berkah kepada kita. Harus bersyukur. Mungkin kita bisa melihat beberapa tetangga kita yang mungkin hari ini makan saja repot, ya. Makanya anak-anak harus bersyukur memiliki orang tua yang masih diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, kita lanjutkan. Kita sekarang akan mencoba untuk menghitung zakat fitrah. Kita ulangi lagi, ukuran zakat fitrah adalah 1 sok atau 2,5 kg atau sama dengan 3 liter untuk setiap orang. Ini ada rumus sederhana, tapi ini bukan rumus paten yang kayak matematika, bukan. Tapi ini hanya rumus sebagai agar kita mudah untuk menghitung zakat fitrah. O kali Z sama dengan H. O itu apa? O adalah banyaknya orang dalam keluarga, Z adalah zakat fitrah, dan H adalah hasil. Contoh, Haryadi adalah keluarga yang sangat sederhana. Keluarga terbesar terdiri dari istri dan 2 orang anak. Berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Haryadi? Jawabannya adalah kita hitung dulu. O kali Z sama dengan A. O, banyaknya orang dalam keluarga berapa? Yang pertama adalah Haryadi, yang kedua adalah istri, dan yang kedua ini adalah anaknya. Berarti jumlahnya 4. Berarti 4 kali 2,5 sama dengan 10 kg. Berarti Haryadi wajib mengeluarkan zakat fitrah itu sejumlah 10 kg. Atau kalau diliterkan adalah 12 liter. Itu adalah cara menghitung sederhana zakat fitrah. Jadi anakku, besok di saat bulan Ramadan disiapkan ya, bantu orang tuanya untuk menghitung zakat fitrahnya ya. Tidak lagi orang tua yang menghitung, enggak, anaknya, karena sekarang sudah dapat materi tersebut. Macam zakat yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila sudah memenuhi nisab. Sedangkan tujuan zakat mal adalah untuk membersihkan harta-harta yang dimiliki, karena sebagian harta kita adalah hak untuk orang fakir dan untuk orang miskin. Oke anak-anakku, selanjutnya adalah di surat At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Surat At-Taubah ayat 60 ini menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah lil fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilin, yakni pengurus zakat atau amil, wal muallafati qulubuhum, yakni budak atau yakni muallaf, ar-riqab, riqab, war gharimina, gharim, wa fi sabilillah, fi sabilillah, wa ibnis sabil, dan ibnu sabil.
Bagaimana pengertian dari siapakah orang-orang yang berhak menerima zakat itu? Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah golongan yang terlantar dalam kehidupan atau orang yang tidak mempunyai harta dan tidak dapat berusaha. Penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan hidupnya dan tidak ada orang yang menanggung belanjaannya. Itu adalah fakir. Jadi kita harus bisa membedakan mana fakir, mana miskin. Kalau miskin adalah golongan yang mempunyai kekayaan, akan tetapi kekayaan mereka tidak mencukupi keperluan hidup sehari-hari. Itu adalah miskin. Yang ketiga adalah amil. Amil adalah golongan pengurus atau pegawai zakat yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat. Yang keempat adalah mu'allaf, yakni golongan yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah riqab. Riqab adalah golongan hamba sahaya yang dijanjikan untuk dimerdekakan. Yang keenam adalah gharim, yakni golongan yang mempunyai hutang dan tidak sanggup untuk melunasi hutang tersebut. Itu namanya gharim. Yang ketujuh adalah fi sabilillah, golongan yang berjuang di jalan Allah. Sama dengan anak-anak kalau belajar itu masuk fisabilillah, yakni golongan yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil, golongan yang berjalan yang kehabisan bekal. Kehabisan bekal saat perjalanan disebut sebagai Ibnu Sabil. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah kita bahas tentang infak dan sedekah. Infak berasal dari kata nafaqah yang berarti keluar. Nanti anak-anak bisa dilihat di surat At-Tolaq ayat 7. Jadi di situ ada dijelaskan tentang dasarnya tentang infak. Yang kedua adalah sedekah. Sedekah berarti memberi kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah. Contohnya apabila rumah kita berdekatan dengan masjid yang sedang dibangun, ketika kita tidak bisa menyumbang uang atau barang, maka bisa bersedekah dengan tenaga yang kita miliki. Itulah namanya sedekah. Berinfak dan bersedekah adalah salah satu cara bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atas semua yang sudah diberikan kepada kita. Karena di antara nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ada hak orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Selanjutnya tentang hikmah dan manfaat melaksanakan zakat. Yang pertama adalah mengentaskan kemiskinan, itu manfaatnya. Yang kedua adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempererat silaturahim dalam ukhuwah Islamiyah. Yang keempat adalah membersihkan harta dari barang yang subhat. Manfaat yang kelima adalah mempertebal rasa sosial antar sesama umat manusia. Dan manfaat yang terakhir yang keenam adalah mensucikan jiwa dan harta dari penyakit bakhil atau kikir. Anak-anakku, mungkin itu hari ini yang bisa Ustaz sampaikan. Apabila anak-anak ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa chat di YouTube ini, atau juga nanti silakan chat Ustadz atau pakai medsos yang anak-anak miliki. Jangan lupa untuk mengetahui kehadiran anak-anak dalam menyimak materi kali ini, jangan lupa menuliskan nama dan juga kelas di kolom chat di bawah ini, sehingga nanti Ustadz tahu siapa yang benar-benar anak itu melihat video ini, melihat penjelasan Ustadz dengan seksama, dan insya Allah materi ini akan bagus buat anak-anak ke depannya. Itu dari Ustadz. Jangan lupa selalu belajar di rumah, jangan lupa jaga sholat 5 waktunya, dan jangan lupa belajar dan selalu membantu kedua orang tua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.